ini saya agak panas, Mas. Kenapa tuh? Karena bikin gedek ada salah satu customer kemarin yang kesini. Tapi dia itu ada tunggakan di salah satu aplikasi. Nah, saking takutnya nih dia diteror terus kan, ditinggal HP-nya di sini. Ya, yang kemarin Nah itu itu respon. Tapi kan HP-nya tuh nelpon terus kan. Kita kan coba respon kan Coba kemarin. ngangkat ya. Ya cuman malah bikin panas, malah apalagi aplikasinya legal lagi ya kan. Ya. Jadi kayak aduh, bikin kesel terus nih. Karena yang sering di ini juga ya sama orang-orang dikeluhkan, yang sering orang sebut legal rasa ilegal gitu. Kalau aku tahu sih kalau misalnya aplikasi legal itu nggak sepenuhnya, nggak semuanya itu responnya itu baik, sopan itu nggak. Memang tahu lah, memang ada yang sedikit kasar gitu. Cuman kalau sekarang kan udah jarang ya orang yang ninggal handphone kayak kemarin tuh. Nah jadi kalau dulu itu aplikasi yang terdaftar itu nggak rese ini gitu loh, nggak serese yang kemarin kita hadapi gitu kan. Ada resenya tapi nggak serese ini. Makanya kemarin pas kita angkat ya teman-teman juga, itu sebetulnya aku nggak expect kalau itu adalah aplikasi OJK ternyata gitu. Aku pikir oh ini pasti ilegal. Iya, karena teror itu bahasanya dari sananya. Tapi jujur ya aku belum ada dengar sama sekali voice note dari obrolan kalian kemarin. Nah, cuman aku dengar cerita dari nanti kita dengerin ya sama teman-teman juga bakalan menyaksikan gitu kan. Kita bakalan sensor aplikasinya tapi kita punya inisial. Inisialnya aplikasinya U. Terserah lah kalian mau nganggapnya aplikasi yang A, B, C, D tapi inisialnya U. Nanti teman-teman bisa tebak-tebakan aja sendiri aja, asumsi sendiri. Cuma kami nggak mengiyakan. Ini terjadi nggak sih sebetulnya sama teman-teman pada umumnya gitu? Karena yang aku ya itu tadi ya, aku nggak expect ini aplikasi legal gitu. Karena aku pikir oh ini pasti ilegal. Tapi ternyata pas dikonfirmasi ke orangnya, ternyata dia hanya punya aplikasi itu gitu kan. Cuma satu. Jadi oh berarti nggak tahu ya ini oknum atau apa, yang jelas kita bakalan dengerin. Ini juga mungkin yang terjadi sekarang sama teman-teman. Terus kita juga melaporkan kejadian ini ke pihak OJK dan ke pihak si customer service aplikasi U gitu. Kita dengarkan, ini kita potong-potong aja. Jadi kita reaction sedikit ya. Saya soalnya belum dengar sama sekali ini. Kalau kamu telepon DC sebetulnya pernah dengar nggak, Dok? Aku kalau telepon DC ya, yang kalau aku sendiri sih enggak yang terlalu orang lain. Ya orang lain dari orang lain doang. Pernah dengar nggak? Paling normal aja, cuman belum pernah dengar yang kayak yang ngancung-ngancung banget tuh belum pernah dengar. Belum ya, berarti ilegal ataupun legal belum pernah dengar. Nah ini kita dengerin yang legal ya, legal. Daftarnya sih legal, tapi yang terjadi di lapangan seperti ini. Oke teman-teman, kita bakal ngereaksi ya, Revaldo terutama yang belum pernah menonton atau mendengarkan seperti apa kalau DC nagih ya, dan juga buat teman-teman mungkin relate. Kita dengarkan, nanti kita potong-potong per bagian. Ini dia. Tenang nih. Tenang. Sherlock omahmu baca. Ya tak Sherlock WA tak Sherlock. Sherlock guys. Ya ngopo di Sherlock, KTP ini kan jelas nyet. Tak mau nih Pak, kalau duitnya ning kono goblok. Yo kene mrene. Wong KTP ini jelas ngopo. Repot-repot Sherlock. Berarti ini ceritanya dia minta Sherlock ke kita. Ya dia kan ngancem mau datang lah ya, mau datang. Jadi minta Sherlock di telepon gitu. Oh, berarti seakan-akan mereka ada di lapangan. Ya, nah itu kan apa ya? Ngapain dia repot-repot? Tadi kan dijawab juga ya. Ngapain repot-repot Sherlock ya? Kalau jelas KTP-nya ada. Kalau memang beneran mau datang, nggak usah repot-repot Sherlock. KTP udah ada. Aplikasi juga kan kita tahu mereka bisa ngelacak lokasi gitu loh. Berarti aplikasi ini nggak ada di lapangan nih berarti? Iya nggak ada. Menurut pengalaman dan lain sebagainya memang nggak ada gitu. Berarti dia legal, nggak ada di lapangan, tapi ngancem pengen datang. Ya itu kan biasa ya. Kan. Mungkin teman-teman juga ngerasain. Kita next aja. Next selanjutnya. Selanjutnya.
siap. Aku nyekel aplikasi ya, tak ACC jenengmu ya. Iya kono, malah aku seneng. Nek iso caire nang rekeningku kok bagi loro ora apa-apa. Ora sesane rekeningku isane ngonamu kok. Tak kaya duit tapi iki bembe ADC lapangan kok. Oke. Jadi Paham nggak? jujur aku nggak ngerti terlalu bahasa Jawa. Jadi Ini intinya tuh jadi percakapan sebelumnya itu kayak kalau kamu tetap nggak mau bayar, ini KTP-mu malah tak ajuin ke aplikasi lain, tak cairkan nanti ke rekeningmu biar kamu semakin banyak tagihan. pakai data yang tadi Ya pakai data orang itu gitu loh, ngancem kayak gitu. dari dia yang ngancam. Paham nggak? Paham. Itu tapi bisa emang. Ya nggak bisa dong, kan udah. Kalau itu jelas lah ya, ancaman kayak gitu yang nanti malah KTP-mu kalau nggak bayar kita gunain buat pengajuan, nggak bisa. Jadi nggak perlu takut teman-teman kalau misalnya ini kan tadi kalau kita yang nanggepi, karena kita tahu itu nggak bisa, ya udah kita persilakan, ya udah silakan kalau bisa majuin aja. Kalau orang yang nggak tahu, mungkin Takut, masih takut. Ya harusnya udah jawab kayak gitu kalau mau jawab. Berarti nggak bisa ya kalau dia ngancam-ngancam kayak gitu ya. Makanya tipsku ini kalau misalnya kita mau jawab kayak gitu tadi, dipersilakan aja. Dia mau kayak ini kita udah mau datang nih mau Sherlock, persilakan aja, datang aja udah silakan gitu. Terus ketika dia ngancem lagi, ini nanti KTP-mu malah tak ajuin ke aplikasi lain gitu kan, dipersilakan aja, nggak usah yang Nggak usah kayak- malah kita takut. nggak usah Mereka malah takut, senang. nggak usah kayak yang kita beradu argumen kayak misalnya nggak bisa KTP kita kan nggak bisa diajuin oleh orang lain, nggak usah Buang-buang energi Iya. kita juga buat dipersilakan aja, silakan aja, buat nanggepin dia. silakan aja, malah terserah kamu mau ngajuin kemana aja gitu, udah beres kan. Jadi coba Lanjut selanjutnya lagi. Jadi gini loh mbak. Yo, Ngono. nah aku ora goblok, aku kerja, mergo aku goblok ora diterima rejanan no. Aku kerja nang nggonamu piye? Oleh ora? Sopane ben dadi pinter iki kerja. Kok Ya kowe ya wis. seneng luntang-luntung kok ngono iki piye karepe? Aku ki ora ditampa lho Intine wae mbak. iki meh dibayar. Ora intine wae meh dibayar ning aplikasi apa arep dipetarane omahmu? Ora ndek duit. Oh, jadi mending bayar ke aplikasinya atau ku datangi ke rumah gitu ya. Ya lagi-lagi ancaman kayak gitu. Ancaman ke rumah. Nadanya, Dok, nada orangnya Nadanya gimana? ini ya, apa kayak songong gitu ya. Udahlah, tiba-tiba ganti orang, tadi kan laki-laki kan. Nah. Tiba-tiba masuk ke perempuan, terus datang langsung go gitu kan. Ya karena dari awal ketika DC itu gertak kita gak nanggep gitu loh. Kita hanya mempersilahkan. Jadi ketika orang mau datang gitu kan, ya kita persilahkan. Udah silakan datang aja. Mau ngajuin ke aplikasi lain kita persilahkan. Udah ajuin aja kalau bisa gitu. Makanya mereka mungkin juga nggak pernah apa ya namanya menghadapi orang yang kayak gitu. Iya, biasanya rata-rata pada takut. Rata-rata takut Iya. atau enggak berardu argumen gitu Iya. loh, atau malah kita debat gitu. Nah ini kan malah nggak debat, kita persilakan. Jadi aduh ini manusia macam apa nih gitu kan. Baru Makanya nemu yang kita- modelan begini. Tapi kalau aku lihat dari apa cara mereka nelponnya ya, kayaknya mereka yang kesel ya. Iya. Ya kan? Mereka yang panas naik pitam dari awal sama kita. tiba-tiba ya kita nanggepi santai aja Iya. gitu. Tuh tips ya berarti teman-teman. Karena kalau di dari sini. awal aja mereka udah apa kasar, jadi kita pikir pun ilegal gitu. Makanya karena dari awal udah kasar ya kita nanggepinnya ya anggapinnya sesuai. ya kita gitu. Kalau dari baik-baik pasti juga pasti baik-baik juga Iya. nanggepinnya. Next ya. Kandang. Ayo kuwi lho kon dol. Ya kowe sing nuku piye? Gelem ora? Ora suti om. Eh. Mau kondo kok kowe mek tak tuku apa kok panas aku. Gede aku ngawur. Ayo njong apa? Gede bojoku mek ngopo kowe? Aduh, kotor ya. Ya, disensor lah ya. Iya. Ya, kita nggak kurang ajar loh Iya. sebetulnya ya. Maksudnya dia sendiri yang mancing dulu. yang Maksudnya mulai. yang ngomong gini ya kita Tanggepi. tanggapi, kita ikuti arusnya gitu aja. Kita nggak yang kita memulai duluan buat kotor. Padahal aplikasinya legal ya. Harusnya nggak kayak gitu ya. Iya, seharusnya sih. Nah, Ini aplikasi gimana sih? Tolong ya, masih ada nggak? dibenahi. Masih ada nggak? Ini Coba. yang dia berkelit kita nanya dari mana tapi dia nggak menunjukkan. Oh, ini yang kita masih belum tahu dari aplikasi Iya, mana kan? Jadi Awalnya kan dengerin kiranya dulu ini. atau ini dulu, dengerin dulu aja. Oke. Ya udah, kita dengerin dulu ya. Iki aplikasi apa toh? Aplikasi apa mangane nek utangi ra kok
Ya wis saiki wis kayak iki arep tak bayar. Iki aplikasine apa? Aku sik duwe duit 5 juta iki. Ndang. Ora usah. Ayo Mas bayar. Aplikasine Intine apa? duit piro bayar. Aplikasine apa? Intine nek misal kowe duwe duit dibayar. Nek Iya. memang kowe duwe duit 5 juta wis dibayar kabeh. Ngene Mbak, aplikasimu iki aplikasi apa? Dibayar kabeh. Kowe jaremu ndedet, nek ndedet ya harus bayar, dicicil kabeh kuwi aplikasimu kuwi. Utangku iki 50 juta. Ya wis dibayar. Yo Lah, kowe aku- ngopo nek ndedet 50 juta men cangkeman wae. Kok men? Rukokno sik. Tato ya korpi. Kalian nanya itu dia dari aplikasi mana? Karena dari awal kan Nggak tadi nyebutin. ya nggak nyebutin. Terus itu kebiasaan tabiat mereka ternyata aplikasi yang legal itu memang kebiasaannya kayak gitu. Jadi kalau penagihan kasar mereka nggak mau nyebutin nama aplikasinya. Oh, Gitu. Mereka sama sekali nggak nyebutin karena takut apa? Dilaporkan. Ya takut dilaporkan, takut bermasalah nanti sama OJK gitu. Dan ternyata memang kita coba pancing-pancing buat pakai aku udah punya uang nih mau aku Tapi tetap bayar. aja kan? Tetap aja kekeh nggak mau nyebutin, nggak berani mereka gitu. Tapi nanti akhirnya ketahuan juga ya dari aplikasi U, cuman nanti kita lihat ya. Ya nanti ada komen ketahuan gitu. Jadi kita awalnya pas gimana? pas telepon itu kita nggak ngeh kalau nomor tersebut pernah chat. Nah ternyata setelah telepon tuh kita tahu orang itu chat, kita scroll ke atas. Oh sebelumnya pernah nagih. Oh, Sebelumnya sebelum berbikin. sebelum kejadian dia nelpon ini Iya, berarti. tapi pas pada saat telepon kan kita nggak ngeh itu yang chat yang mana Yang gitu kemarin gitu, Nah, cuman nggak nggak ngeh gitu. Nah setelah itu kita ternyata udah ada riwayat chatnya, kita scroll ke atas, ada lah dia itu awalnya nagih pakai kayak poster gitu, kayak poster iklan gitu. ya kayak poster iklan kayak yang bayarkan. Oh, Nah iya. ini mungkin teman-teman tahu lah. Dan di situ ada logo Aplikasi U tadi. aplikasi U. Itu satu bukti pertama. Nanti kita sertakan. Ya, ini nanti kita tampilkan di sini ya. Tampilkan tapi kita sensor. Ini kita sensor. Ya bukti iklan posternya gitu. Nah terus yang kedua itu ada telepon lagi sebetulnya. Ada telepon Ada lagi. telepon lagi. Jadi kita mencoba kayak gimana nih caranya biar kita bisa tahu memergoki kalau itu memang dari aplikasi itu gitu loh. Nah terus akhirnya pas telepon kita coba pancing, kita bilang mau bayar, kita bilang minta nomor virtual account. Nah ketika mereka menyebutkan virtual account-nya, ya ternyata ketika dicek di m-banking di aplikasi itu. Gitu. Jadi ini bukti kedua kalau itu memang aplikasi tersebut. Gitu. Ini antara bodoh dan ini ya. Dia nggak mau ngaku, tapi dia udah Ya, ada itu bukti dari selangnya sebelumnya. beberapa saat ya, mungkin udah lupa gitu atau apa. Kalau tadi habis marah-marah, Atau enggak udah ganti orang nggak sih? Itu kayaknya masih sama, Masih sama. suaranya masih sama gitu. Itu dari aplikasi tersebut. Makanya kita yakin oh ini fake aplikasi ini. Gitu. terus jadi tindakannya gimana tuh? Ini setelah- tadi sebenarnya telepon kita 23 menit ya. Iya, iya. Sangat panjang itu. Cuman ya isinya banyak kata-kata kasar dan sebagainya. Kamu jadi kasih nggak pendapat dulu dok. Mendengarkan yang tadi ya. telepon DC ya. Jujur Kamu expect nggak telepon DC itu seperti ini kan sebelumnya mungkin enggak. dengar. Aku expect-ku ya, walaupun itu kata-kata kasar tapi ekspektasiku tuh nggak sefrontal itu. Paling nggak atau cuman nanti saya datang ke rumah tapi nggak expect dia kata kasar, kotor, maki-makian ke kita. Padahal kan dari pihak kitanya juga tadi nanggepinnya baik-baik kan. Apalagi setelah tahu dia itu aplikasi legal. Jadi makin agak siksak sok ya. Ya, Iya. tapi kita nggak bisa menyamaratakan Iya, semuanya ya. nggak. Itu hanyalah Oknum. Oknum. Nah, kalau dikumpulin oknumnya penuh itu satu ruangan. Jadi ya oknum lah ya. tapi kebanyakan. Iya kebanyakan. Nah itu berarti salah satu trik mereka itu pengen nagih kasar tapi nggak mau tahu dari Nggak mau keciduk. Iya nggak mau keciduk, nggak mau dilaporin. Mereka nggak mau ngaku dari aplikasi mana. Iya, tujuannya cuma itu doang. Si nasabahnya ketakutan akhirnya membayar Iya, semua yang iya. dia punya. Gitu. Cuman dia berarti kurang teliti, malah ngirim VA yang ada jelas nama aplikasinya. Dengan chat di atas ada poster iklan. Iya, nah iya itu. Terus jadi tindakan selanjutnya Nah, Mas ngapain? kita coba buat
mengadukan perbuatan itu ke customer service aplikasi tersebut. Kita pengen lihat reaksi atau gimana tanggapannya dari aplikasi. Selain itu kita juga mengadu ke OJK dan kesimpulannya kurang ada hasil yang memuaskan. Kalau dari yang apa customer service yang dari aplikasi UI tadi gimana tanggapannya? Ada beberapa versi ya, ada beberapa versi yang jelas nggak memberikan solusi yang bisa kita bikin puas gitu loh. Itu pure percaya, dari ya. customer service asli aplikasi UI apa bukan? Oke, ini jadi kekurangannya juga di sini. Setiap aplikasi OJK itu harusnya mencantumkan nomor customer service yang jelas gitu loh. Nah, ini kita juga susah untuk nyari. Susah untuk nyari, adanya email itu pun belum tentu asli dibales atau ya. gitu. Nah, kebetulan aplikasi ini itu nggak ada akun Instagram yang resmi. Emang biasanya ada ya kalau Nah, beberapa aplikasi legal itu biasanya punya akun Instagram resmi yang centang biru. Dulu aku juga kalau nggak salah aku pernah lihat akun ini karena aku ngecek semua aplikasi legal itu hampir semuanya memiliki centang biru dan kayaknya ada semua. Tapi pas sekarang lanjut. Ini karena dengar chat DC ya. Kesel air. Dengar telepon. Iya. Lanjut. Nah, jadi aplikasi ini aku cari nggak ada akun Instagram yang centang biru. Nah, kemarin kita mengadu ke lewat Instagram, kita coba minta WA-nya. Pokoknya kita awalnya cari lewat Instagram, tapi nggak tahu juga ini akun Instagram resmi mereka atau enggak. Yang jelas tanggapannya atau solusinya kurang memuaskan ketika ada customer yang komplain itu ya penanganannya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu bukan dari pihak U, nah kenapa pihak U-nya sebagai aplikasi legal tidak mencantumkan customer service yang jelas gitu. Kalau misalnya ini memang pihak U, kok respon ketika menerima komplain atau keluhan dari customer seperti itu gitu ya. Tidak menemukan solusi. Ini nanti kita tampilkan teman-teman yang respon dari yang pertama aplikasi U ya. Tapi ini aku nggak tahu ya ini resmi dari mereka atau enggak, soalnya mereka juga nomor yang aslinya agak susah ditemukan. Harusnya aplikasi resmi itu seharusnya ada yang jelas gitu. Ya. Gitu. Terus kita ke OJK juga. Oh, sempat lapor juga. Sempat kita lapor ke OJK. Baca, Dok. Coba urutannya dari mana? Ini respon OJK. Nah, OJK di sini dia nanya sih keluhannya apa. Terus kita kasih tahu. Terus OJK juga nanya penagihannya dari perusahaan atau aplikasi apa. Dari aplikasi U, kita bilang. Terus dia juga minta tagihannya atas nama ibu sendiri atau mewakili teman gitu juga. Terus dia minta bukti apakah dari pihak aplikasinya ngasih tahu bahwa dia dari aplikasi tersebut. Nah, OJK minta bukti dari itu juga. Terus kita ngirimin bukti yang tadi kita bilang dari nomor VA ya. Iya. Nah, dari nomor VA kita udah kirim. Terus OJK ngirimin kita disuruh sehubungan dengan pertanyaan atau informasi ibu mengenai penagihan kepada pihak yang namanya terdaftar sebagai kontak darurat. Dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, dia ada ngasih poin-poin kayak seperti ini. Ini sesuai dengan kewenangan dan tugasnya OJK menguasai lembaga keuangan. Poin-poin. Nah, terus intinya yang kita dapatkan dari OJK, kita harus ada prosedur khusus ketika melaporkan. Ya, jadi prosedur khususnya mengisi formulir ya. Apa aja yang harus dipenuhi? Formulir sama ada lembar-lembaran surat kuasa, surat pernyataan. Jadi itu ada dua. Misal kalau kita sendiri yang ngadu, itu data kita, atau kita mewakilkan korban.
Korban itu yang ada surat pernyataan, surat kuasa. Oh, karena kita mewakili korban, jadi harus memenuhi surat-surat kayak tadi. Iya. Kalau secara individu, tadi? Secara individu juga ada surat pernyataan. Oh, surat Jadi ada pernyataan. lembar data pribadi. Oke, terus gitu. File-file. Berarti screenshot gitu. beda lah ya kalau Ya. laporan sendiri sama yang diwakili gitu. Ya menurutku juga ini cukup ribet ya. Iya. Hanya kita untuk melaporkan sesuatu yang nggak mengenakan, yang jelas itu melanggar, itu menurutku ribet, harus pakai surat kuasa dan lain sebagainya. Iya. Dan kalaupun misalnya, aku yakin kok kejadian seperti ini Enggak tuh sekali dua bukan kali. ini pasti banyak yang laporan juga, dan mungkin juga banyak yang sudah laporannya itu sudah sesuai ya, misalnya harus pakai surat kuasa, harus pakai ini dan lain sebagainya. Aku yakin ada di Indonesia, tapi nyatanya kan tetap aja seperti ini gitu. Masih ada Berarti- yang beroperasi. Nah, juga. berarti kan belum ada tindakan tegas Tindakan serius dari Nah. sana. gitu. Jadi menurutku ketika teman-teman dapat ancaman telepon kayak tadi tuh, pertama nggak usah teman-teman ladenin kalau misalnya belum siap. Kalau misalnya mau ngangkat, mau ladenin, teman-teman penasaran gitu kan, dicoba, nggak usah diajak debat. Mereka ngancam mau Kita- datang, Ya dipersilakan. kayak kita aja tadi tenang gitu. Biarin aja mereka yang panas gitu kan. Ya, terus perlu ngelapor nggak sih ke pihak-pihak yang tadi? Ya itu kembali ke teman-teman ya. Terserah teman-teman. Tapi kita coba untuk melakukan Kita penasaran kan Nah, responnya apa. Ya responnya kayak tadi, teman-teman bisa nilai ya responnya seperti apa. Itu bakalan teman-teman ikuti untuk lapor ke pihak tertentu atau mending ditangani sendiri aja gitu. Soalnya ada effort juga ya nyiapin berkas-berkas kayak gitu ya. Cuman Dia nggak sebanding dengan apa yang nanti bakal didapatkan. iya bener sih. Kalau langsung ditangani juga nggak apa-apa juga. Nyatanya juga masih lancar-lancar aja aplikasi ini. Penasaran ya aplikasi apa? Ya gitulah ya. Salah satu oknum dari aplikasi ya. Penagihannya padahal dia legal tapi nagihnya secara rasanya ilegal gitu kan. Terus juga nggak mengaku lagi dari aplikasi mana, malah Frontal ya. terus malah kepleset ya, malah ketahuan dari aplikasi mana. Iya. Cuman ya itulah, kita sebagai nasabah juga harus pandai-pandai menyikapi ya kalau kayak gitu ya. Jangan Penting. terlalu bawa emosi. Jangan terpancing, jangan kita yang memulai duluan gitu. Terus nanti kalau teman-teman suka konten kayak gini, coba kita kasih tips lagi cara mengangkat telepon DC yang benar ya. Iya ya. Maksudnya yang bisa mungkin diterapkan. Gitu. Terus kalau teman-teman bingung kan, ini juga aplikasi legal, pasti juga banyak diancam-ancam DC lapangan, sebar data dan sebagainya. Kalau teman-teman masih bingung terkait aplikasi pinjaman teman-teman ini masih masuk slip OJK atau dia punya DC lapangan dan pengen konsultasi, bisa ke Sedulur DW dengan nomor 0811 250 245 Oke. Dan minggu depan kita akan membahas tentang tagihan, teroran atau ancaman dari chat ya, yang orang mau datang atau DC mau datang dengan berbagai modus. Modelnya Iya, kayak apa itu yang nanti teman-teman bisa lihat. Itu model seperti itu udah pernah belum dikasih ke teman-teman karena itu template. Kalau jadi ya, kalau ya mau tungguin aja lah ya. Oke. Semoga aja jadi. Ya, Oke. sampai jumpa ya. Sampai teman-teman jumpa. ya. Dadah.